Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Yogyakarta malam ini mengakibatkan sebuah pohon besar tumbang. Dua pengendara motor yang melintas nyaris tertimpa dan mengalami luka ringan. Pohon besar berdiameter 1 meter di Jalan Bantul, Dongkelan, Yogyakarta ini tumbang saat hujan deras mengguyur Yogyakarta Rabu malam. Pohon setinggi 10 meter menutup badan jalan dan tidak dapat dilintasi kendaraan dari kota Jogja menuju Kabupaten Bantul. Dua pengendara yang melintas nyaris tertimpa pohon dan hanya mengalami luka ringan. Petugas dari tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Bantul mengevakuasi pohon dengan menggunakan gergaji mesin. Evakuasi pohon tumbang berjalan selama 30 menit untuk melancarkan arus kendaraan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi setelah ia dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idam Aziz. Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dalam kunjungannya, Kapolri menyebut keduanya membahas beberapa persoalan terkait koordinasi Polri dan Kejaksaan. Salah satunya mengenai pelayanan publik dalam penanganan kasus berbasis online. Selain itu, keduanya juga membahas terkait penanganan berkas perkara secara tepat agar proses pengembalian berkas perkara hanya dilakukan satu kali saja. Prinsip penanganan kasus yang cepat, beliau memberikan support kepada kami terkait dengan kalau di istilah kita namanya P19. Jadi bagaimana pada saat kasus kemudian dibawa ke kejaksaan untuk diberikan petunjuk, maka tidak lagi terjadi bolak-balik perkara, dan beliau mensupport dalam hal ini. Bahwa beliau datang ke sini dalam kapasitasnya sebagai Kapolri, dan tentunya modal kami, silaturahmi yang kami lakukan yang sebelumnya, ini adalah modal kami untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Dan ini sudah kami lakukan sejak beliau masih sebelum jadi Kapolri. Dan tentunya hari ini adalah tonggak sinergitas kami lebih ditingkatkan lagi. Peningkatan soliditas dan sinergitas antara aparat penegak hukum Polri dan Kejaksaan dinilai sebagai hal yang tepat sebagai upaya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Didit Oktavian, dan Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata SBMPTN-P 2021. 6 Politeknik Pariwisata resmi dibuka untuk pendaftaran mahasiswa baru. Digelar secara hybrid bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Poltek Par didorong untuk menciptakan SDM unggul di sektor pariwisata. Di tengah pandemi COVID-19, program mencetak sumber daya manusia atau SDM unggulan di sektor pariwisata tidak akan pernah berhenti. Untuk itu, Kemenparekraf bersama 6 Politeknik Pariwisata membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui seleksi bersama masuk Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata atau SBMPTN-P 2021 hingga 27 Mei mendatang. Digelar secara hybrid di Balerung Sabta Pesona Gedung Kemenparekraf. Acara ini dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Menteri Angela Tanusudibio. Kemenparekraf berkomitmen mendukung Poltekpar untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di dunia. Sudah selayaknya Poltekpar kita ini juga memiliki keunggulan dan berkelas dunia. Bayangan kita kolaborasi Poltekpar ke depan adalah dengan institusi pendidikan terbaik di dunia, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu akan kita gagas. Sebenarnya nomor satunya itu siapa sih? Katanya di Amerika.
Mas. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi juga dengan universitas di Amerika dan sebagainya. Jadi itu juga bisa menjadi stepping stone supaya SDM unggul kita semakin berkualitas. Dalam acara ini juga diresmikan logo baru Politeknik Pariwisata Palembang, Studium Generale secara virtual, serta penyerahan sertifikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi kepada perwakilan Poltekpar dari berbagai daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.